Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang arsitektur dan kota Indonesia dalam krisis. Permasalahan krisis arsitektur bisa berkaitan dengan kota atau kawasan, global warming, kebencanaan, pandemi, dan permasalahan kelangkaan. Permasalahan kota dan kawasan ada beberapa sub, yaitu sampah, macet, kurangnya ruang terbuka hijau, rumah yang tidak layak karena kepadatan yang semakin meningkat, sementara sebagian masyarakat hidup dalam tingkat ekonomi rendah. Pada akhirnya akan muncul kampung kumuh, harga lahan yang semakin meningkat, harga rumah juga semakin mahal, dan karena modernisasi kota atau kawasan banyak sekali terjadi penghancuran bangunan bersejarah. Kemudian yang berkaitan dengan isu global warming, antara lain kurangnya ruang terbuka hijau, kemudian peningkatan iklim yang berdampak pada semakin pengap atau semakin panasnya suhu di dalam ruangan, dalam rumah, dalam kantor, sekolah, dan lain-lain, sehingga diperlukan alat bantu yang ternyata semakin memperburuk keadaan ekologis bumi kita. Kemudian juga berkaitan dengan krisis energi, ini juga berkaitan dengan global warming. Kemudian isu tentang kebencanaan, ini bisa berhubungan juga dengan, atau antara lain contohnya adalah polusi udara, kemudian banjir, gempa bumi, bangunan-bangunan yang tidak siap ketika disapa oleh banjir, ketika disapa oleh gempa. Ini yang menjadi permasalahan arsitektur kita saat ini. Kemudian masalah kelangkaan, baik kelangkaan bahan bangunan, kelangkaan lahan, dan lain-lain. Dan kini yang tengah menjadi trending topik adalah tentang pandemi yang mengubah secara keseluruhan atau hampir keseluruhan dari struktur kehidupan kita, termasuk arsitektur. Seluruh permasalahan ini sebenarnya bermuara pada satu hal, yakni kebutuhan akan arsitektur dan kota yang aman, kehidupan yang selamat dan menyelamatkan. Inilah wajah kota kita. Macet, kota-kota yang padat, permukiman yang padat, ruang terbuka hijau yang minim, ditambah dengan polusi, air yang menjadi tidak lagi segar, udara yang tidak lagi bersih, belum lagi masalah sampah yang semakin hari semakin banyak tanpa tahu harus diapakan mengelolanya. Kemudian kalau hujan jadinya banjir. Ini semuanya meningkatkan stres warga kota, membuat warga kota hidup dalam ancaman kesehatan yang semakin menurun, tingkat stres yang semakin tinggi. Belum lagi munculnya kampung-kampung kumuh yang memperburuk wajah kota kita. Dia warga kota kita, tapi dia hanya bisa memandang kemegahan itu dari pinggir kali kotor di samping rumahnya, tanpa mampu menjamah pesta pora kota besar, meskipun dia adalah juga bagian dari kota itu. Masalah global warming juga belum selesai. Memang sudah banyak dilakukan inovasi, banyak ditemukan desain yang tanggap iklim, desain yang peduli lingkungan, desain yang cocok untuk daerah tropis. Sebagian sudah berusaha meminimalisir, tetapi lebih banyak yang paham, tapi masih belum mau peduli. Karena tidak bisa dipungkiri, tinggal di dalam ruangan ber-AC, bekerja di dalam ruangan ber-AC, atau tidur, istirahat, atau berkegiatan di dalam ruangan ber-AC jauh lebih nyaman dibandingkan ruang tanpa AC. Ini butuh satu solusi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Apalagi tentang bencana. Betapa banyak rumah-rumah, bangunan tinggi, perkantoran, sekolah
di Indonesia yang tidak tanggap bencana, padahal dibangun di daerah yang sering terjadi gempa bumi, padahal berada di daerah yang sering banjir. Solusi yang sering kali ditawarkan adalah penggusuran untuk rumah-rumah di tepi sungai supaya kota tidak banjir. Tetapi tepatkah solusi semacam itu? Bagaimana dengan sisi kemanusiaan? Dan ini adalah permasalahan yang kita hadapi saat ini. Karena kedatangannya, kita jadi sekolah di rumah, bekerja di rumah, traveling jadi dibatasi, harus pakai masker kemana-mana atau pakai face shield, harus ada social distancing, restoran, kafe dibatasi pengunjungnya, tempat-tempat rekreasi banyak yang ditutup. Ini jadi permasalahan baru. Ya kalau rumahnya besar, tidak masalah, ada banyak ruang-ruang yang dipakai untuk kegiatan sekolah atau bekerja, bisa privat, privasi ruangannya bisa terjaga. Tapi yang rumahnya kecil, anak-anak harus belajar di tempat yang sama, sementara orang tuanya bekerja di tempat yang tidak jauh dari situ juga. Ruang tamu berubah jadi ruang belajar, ruang keluarga jadi ruang belajar, ruang makan mungkin jadi ruang kerja. Menjadi seperti itu. Dan ini bisa memicu permasalahan, konflik-konflik kecil terjadi di rumah. Dan ini butuh solusi desain. Begitupun perkantoran, tidak bisa selamanya kita bekerja di rumah. Kita butuh bertemu orang lain, kita butuh bersosialisasi. Kita juga butuh dong nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya, atau datang ke masjid, ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan ibadah keagamaan kita. Kita tidak bisa selamanya di rumah. Yang diperlukan adalah desain yang cocok, yang tanggap, yang aman, yang membuat orang tuh merasa tentram, aman. Dengan desain itu bisa permasalahan COVID bisa diantisipasi atau bisa dicegah penularan atau meluasnya COVID-19 itu. Apakah seperti ini solusi desainnya? Lihat, anak-anak kita harus pakai masker, duduk di mejanya dengan tidak leluasa karena ada penutup, atau malah bagian kepalanya ada semacam bidang yang dipasang untuk mencegah mereka bisa berdekatan. Ini kan gak nyaman. Masuk kereta harus diukur suhu badan dulu, tempat cuci tangan sekarang desainnya masih belum bagus, masih seadanya karena kondisinya darurat. Itu bisa kita temukan di mana-mana. Kemudian di hotel juga resepsionisnya harus pakai pakai face shield, harus ditambah penutup kaca, di bank juga begitu. Kemudian harus diperiksa suhu badan terlebih dahulu. Ini kursi-kursi di stasiun, di tempat-tempat antri juga jadi banyak nggak kepakai karena harus ditandai dengan tanda X, tidak boleh diduduki. Apakah yang seperti itu solusi desainnya? Enggak ya. Ini sementara saja karena kondisi darurat. Akan ada nanti solusi desain yang lebih tepat. Dan ini untuk mengantisipasi permasalahan rumah atau kampung kumuh, untuk meremajakan kampung. Apakah solusinya yang semacam ini tepat? Kampung, rumah-rumah dicat warna-warni? Efek psikologisnya seperti apa? Saya belum meneliti dan belum membaca penelitian tentang itu. Tapi ada sisi manusiawi yang mungkin terlupakan di situ. Dan ini alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan banjir di kampung-kampung pinggir sungai. Ada normalisasi sungai, ada betonisasi, jadi sungai-sungai itu pinggirannya dibeton. Tapi apakah itu solusi yang tepat? Sementara ada juga yang menawarkan solusi yang lain. Ya sudah dibangunkan rumah susun yang dia memenuhi kaidah arsitektur hijau dengan tetap memperhatikan kehidupan sosial atau potensi sosial budaya yang ada di kampung itu gitu, tanpa menggusur. Setelah beberapa kali gempa dahsyat terjadi di Indonesia kemarin, ada beberapa solusi untuk rumah-rumah tahan gempa. Ini juga masih perlu diuji. Ini masih jadi satu peluang untuk bisa menciptakan arsitektur yang tahan gempa. Bangunan tinggi, kita butuh bangunan tinggi.
tidak bisa kita menolak kehadirannya. Kita membutuhkan bangunan tinggi untuk kehidupan kita sekarang. Tapi bagaimana bangunan tinggi yang aman, yang tahan gempa? Ini masih butuh diformulasikan. Beberapa arsitek mengusulkan micro house sebagai solusi dari mahal dan langkanya lahan perkotaan. Ada banyak macamnya. Ada micro house yang memang bagus dengan bahan yang mahal, yang natural, kayu semacam itu justru bahan yang mahal sekarang. Ada juga yang mengusulkan dengan menggunakan bahan yang murah, bahkan sangat murah. Yang paling kanan itu desain micro house yang sangat-sangat murah, sangat terjangkau. Bisa jadi ini alternatif solusi untuk mahal dan langkanya lahan perkotaan agar semuanya bisa punya rumah, tidak perlu jadi gelandangan. Untuk permasalahan kelangkaan ruang terbuka hijau dan permasalahan iklim, ini juga masih banyak tantangan. Bagaimana rumah itu bisa benar-benar memenuhi kaidah arsitektur hijau. Kalau cuma satu gedung yang dibalut hijau-hijauan semacam bangunan yang kiri atas itu, apakah kemudian jadi adem, jadi bisa mendinginkan kota? Kita butuh banyak yang semacam itu, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian kebutuhan ruang terbuka hijau, ini sudah mulai diupayakan dengan mengubah taman-taman kota atau ruang kota yang tadinya tidak terpakai menjadi ruang terbuka hijau, menjadi taman yang ada fungsi rekreatifnya di situ. Ada tambahan lagi fungsi ekonomi juga, ada untuk olahraga. Sehingga meskipun mungkin sekarang masih ada macet, ada polusi, bisa sedikit diminimalisir dengan adanya hijau-hijauan di kota itu. Kemudian masalah sampah. Ada beberapa kampung yang secara bergotong royong. Ini kekayaan kita. Gotong royong, tanaman itu kekayaan kita. Dengan gotong royong mereka membuat alat pengolah limbah, juga membuat sumur-sumur resapan, sehingga air hujan yang biasanya lari begitu saja kini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Bagaimana dengan pandemi COVID-19? Banyak yang mengusulkan desain yang sifatnya lebih terbuka atau semi terbuka, sehingga interaksi bisa berjalan dengan baik dengan tetap ada social distancing, baik rumah, resto, mungkin nanti juga akan ada kantor atau sekolah yang semi terbuka, atau rumah-rumah juga kalau masih diperpanjang masa WFH dan SFH akan membutuhkan ruang-ruang multifungsi. Seperti apa desainnya ini masih kita tunggu. Banyak tantangan untuk arsitek masa depan. Yang terutama adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mengenali permasalahannya. Kenali, pahami, gumuli, selami, sampai benar-benar paham hingga ke detailnya. Kemudian solusinya tidak perlu mencari jauh-jauh dari luar. Karena Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan permasalahan, pasti sekaligus juga sudah menyiapkan solusinya. Bahkan satu permasalahan diberikan, dua solusi sudah disiapkan. Tugas kita adalah menemukannya di antara serakan potensi-potensi lokal, potensi-potensi kekayaan yang ada di sekitar kita, baik ilmu pengetahuan, budaya, kekayaan sosial, kekayaan nilai, maupun kekayaan alam. Selanjutnya, kembangkan dengan inovasi melalui pergulatan intelektualitas dan kepekaan rasa. Tugas manusia di dunia ini adalah memayu hayuning bawono. Bumi kita ini diciptakan sudah indah, sudah cantik. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuatnya lebih cantik, bukan merusaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.